Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari di siang hari ini kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memulai ibadah perabuan saudara kita yang terkasih, Bapak David William Surya Praba pada siang hari ini, dan kita akan bersama-sama mohon penyertaan daripada Tuhan untuk boleh menyertai dan memberikan hikmat berkatnya bagi setiap kita yang hadir pada siang hari ini, sehingga ibadah pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Kami ucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap hidup kami Tuhan, bahwasanya pada siang hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, kami boleh bersama-sama memulai ibadah perabuan saudara kita yang terkasih, Bapak David William Surya Praba, dan kami mohon penyertaan daripada-Mu untuk boleh menyertai setiap kehidupan kami, bahkan setiap acara demi acara yang akan kami lewati pada hari ini. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, dan damai sukacita daripada Tuhan boleh Kau nyatakan bagi setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami siang hari ini, dan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sebagaimana kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, walaupun semuanya sementara, tapi pada akhirnya kita akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini untuk kita kembali di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kembali kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menghintar seluruh rombongan dari Dono Praloyo hingga tiba di tempat ini dengan selamat kurang suatu apapun. Kini waktunya kami mau bersama membuka hati, tentunya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan sebagai umat pilihan Allah. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami menyediakan tanah hati kami yang subur, sehingga benih-benih firman itu boleh tertanam, tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami siap menerima taburan benih kebenaran firman Tuhan, dan kami menyambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya menghintar rombongan ini tiba di tempat ini begitu luar biasa. Terima kasih. Saya percaya Tuhan menghargai apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami sekeluarga. Dan kesempatan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan satu realita kehidupan di dalam alam kekekalan sesuai Alkitab. Ya, saya tidak akan menyampaikan pengalaman dan cerita orang, karena banyak orang punya pengalaman, tapi pengalaman yang bersifat pribadi itu menurut saya subjektif, tidak objektif. Tapi kalau Alkitab itu pasti objektif, benar. Ya, sebab kalau pengalaman itu kan bisa timbul dari sedemikian penuhnya kerinduan seseorang kepada orang yang dikasihi, sehingga menciptakan ilusi, asumsi, dan menjadi semacam kebenaran. Tidak demikian. Itulah sebabnya saya akan menyampaikan kebenaran bagaimana kehidupan di alam roh setelah kematian seseorang. Tentunya ada dasar firman. Saya akan membacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Ayat ke-11. Ayat ke-11. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan menyambut kita. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Perhatikan ayat 16-nya, sebab pada waktu tanda berdiri, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka mati dalam Kristus akan lebih bangkit. Jadi yang mati tadi dulu. Ayat 17-nya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi ayat ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita boleh sedih karena banyak kenangan, tetapi jangan tenggelam dan menimbulkan yang saya katakan tadi, ada ilusi, asumsi, dan menganggap itu kebenaran. Tidak boleh berduka. Punya pengalaman ya, pengalaman dari kita betul. Tetapi kalau kita kalau tumbuh, maka kita lihat. Dan ada alasan kita buka. Buka wajar itu manusia kita bukan kompor yang punya perasaan. Kompor karena punya perasaan. Nah, tetapi kalau orang itu punya perasaan, saya kasih, berbelas kasihan, itu kan perasaan. Ayat itu jelas menerangkan yang pertama, jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya harapkan khususnya keluarga,
saya yang belum kenal Tuhan itu bisa bertobat, itu salah, itu mengada-ngada, itu menciptakan ilusi yang tak sehat. Ada pengajaran untung yang mengajarkan pengajaran itu sudah mati, berkembang dari Bandung sampai ke Pemalang, sampai ke Muntilan dan seterusnya. Percaya. Jadi keluarga kita yang sudah pulang itu ya keturunan Tuhan dipanggil rohnya, kemudian masuk kepada keluarganya kesurupan di itu kan ngawur kan. Jangan ada aturan mengajarkan seperti itu. Jangan tiru-tiru Tuhan Yesus. Memang di dalam 1 Petrus 3 itu menjelaskan pada waktu di dalam alam dan skala roh Tuhan itu mengingatkan, menjelaskan kepada roh-roh di masa lalu dunia bangsa Israel untuk menjelaskan apa yang dikatakan para nabi itu saya genapi, sehingga bersama roh itu diangkat ke surga. Itu kan Tuhan sedang menjelaskan roh-roh di penampungan. Saya katakan kepada nabi Pemalang, kepada usaha misalnya ditanya, marah, saya jelaskan marah, tidak mau terima. Sekarang saya mau kita percaya kata Tuhan atau kata kita, ya saya terima itu susah. Benci sama saya, tidak terima, pergi marah. Karena ini orang ini tidak punya utang. Jadi tidak mau diberi masukan pendeta, karena pendeta kan dianggap orang miskin. Ya, jika kata-kata itu benar, tapi kalau orang kaya sama orang kaya apapun dipercaya, atau orang tua dipercaya. Saya katakan begitu. Ada tahu orang itu ya sembarangan. Boleh tidak orang yang sementara itu jalan-jalan keluar masuk? Ada penjaganya tidak? Ada. Nah, maksud jalan tidak ada penjaganya. Tadi sudah tersinggung tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu kali lagi bukan peristiwa terjadi, sungguh ya itu ilustrasi yang perlu diterjemahkan. Jadi orang yang mati itu dijumlakan aja gak bisa. Kok dipanggil seenaknya itu gimana? Jadi orang sudah meninggal itu kalau orang percaya itu Vedaos itu bahasa Persia, kalau Ibraninya bukan Seol. Dan orang jahat yang tidak mengenal Tuhan itu masuknya Hades, di mana ada tempat suci. Nah itu bisa ada jalan-jalan. Lalu kalau kita percaya kita itu tidak bisa karena kita percaya. Ya, kenapa caranya ngomong? Jadi yang percaya itu bukan kata si pendeta, bukan kata firman Tuhan, tapi yang ngomong mungkin bosnya. Jadi percaya sama bosnya daripada percaya firman Tuhan. Telahkan seperti itu. Marah ya. Kan nyaris tidak tertulis Alkitab. Cara itu kan Alkitab. Jadi kalau ada udara itu bisa keluar masuk, kemudian masuk lagi, itu beda di alam roh. Ya, kemudian ada juga salah satu teman yang tinggal suaminya marah-marah. Suami itu bisa berusaha dan saya mau mengatakan, kamu kok pentol meninggalkan saya susah ngomong anak. Seenaknya seperti itu. Karena orang sudah perlu dengan kesedihan sehingga berani ngomong seperti itu kan seperti orang gila. Kalau orang Kristen seperti itu kan ya sangat memilukan. Lalu firman-nya di mana? Sedangkan firman itu ya dan amin, langit dan bumi mendengarnya, tapi firman Tuhan tetap selamanya. Ya tidak siap. Tidak siap, kenapa susah? Kemudian Tuhan menjadi korban. Ya, itulah sebabnya setelah ini saya akan ngomong-ngomong sama menantu dan cucu-cucu saya supaya tahu masa depan itu dalam tangan Tuhan, bukan papa, tapi tangan Tuhan. Oleh sebab itu harus datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dialah Bapa surga yang jauh lebih baik dari Bapa dunia. Ya, nah kembali lagi. Yang pertama itu kita harus tahu sedih itu wajar karena kita bukan robot, tapi harus tahu orang mati itu ada tempat. Kalau orang benar, itu surga belum, karena langit dan bumi baru belum datang
sedang mengkapitalisasi. Positif, saya berpikir positif. Jadi Bibel itu sedang mengkapitalisasi. Tapi istrinya waktu masuk, ya, menantu saya cerita, ya, selalu menyanyikan yang hilang. Jika di mobil sudah tidur, ini cara menyanyikan itu bisa. Karena itu sering kita menyanyikan. Hidup ini hanya sebentar. Oleh sebab itu hidup ini harus jadi berkat. Nah, yang itu, ketika waktu Tuhan menjemput, maka yang diangkat itu yang mati dulu. Kalau Wahyu pasal 20 itu ada yang di laut dan seterusnya, tapi yang dalam Tuhan. Kita punya yang dalam kapalnya, jenazahnya, dengan ikan dan seterusnya, dan pesawat meledak, dan tubuhnya yang ditemukan dengan sebagian kecil, sebagian besar yang ditemukan. Itu Wahyu menjelaskan di 20 ayat 13 dan 14 menjelaskannya. Jadi yang dibangkitkan adalah mereka meninggal terlebih dahulu. Pertanyaannya, lalu bagaimana mereka yang jadi apa? Karena ini akan diperlakukan dan 1-2 hari lagi diberitahu karena tulang-tulangnya itu kan kalsium, jadi tidak bisa dibakar oleh api. Maka itu tumbuh jangan berbahaya supaya kita tidak menjadi abu. Dan kita orang percaya ini bukan percaya Hinduisme atau percaya seperti New Age Movement. New Age Movement itu paham yang mencakup bahwa kebenaran supaya orang jadi bingung. Itu salahnya orang Kristen. Konsep itu New Age Movement atau gerakan zaman baru ini mengatakan bahwa Tuhan itu ada memang. Tak mungkin dong bintang itu tiap bulan ini muncul di sini, bulan ini muncul di sini. Sehingga pada zaman dahulu itu menjadi patokan para nelayan untuk pulang rumah. Kalau tidak patokan di mata kompas bagaimana? Ya bintang. Semua orang ini alam semesta itu ada yang menciptakan. Tetapi paham ini mengajarkan bahwa Tuhan yang menciptakan itu menyatu dengan alam semesta. Itulah sebabnya orang yang meninggal itu harus kembali kepada Sang Pencipta. Cara apa? Yang paham. Tuhan itu makhluk kosmos. Orang mati yang meninggal itu menjadi mikrokosmos. Maka perlu disebar sungai dan lain sebagainya. Itu para New-Age dan Hinduisme. Orang percaya seperti itu. Karena itu kan hanya jasad itu debu tanah. Yang penting itu roh. Karena itu roh milik Tuhan dan saudara-saudara Tuhan dan harus mempertanggungjawab apa perbuatan selama roh mengenal Tuhan. Ya. Jadi yang nanti bangkit karena mendengar di mati kita dan termasuk ini, ya, termasuk yang mati di laut, pesawat meledak, jenazahnya temukan, itu nanti yang pertama dibangkitkan. Kamu dengan apa? Untuk kemudian. Ya, setelah itu kita yang hidup pada waktu Tuhan datang untuk itu sama seperti Tuhan bangkit dari kubur itu, maka yang kedua, kita yang masih hidup ini dalam sekejap akan itu disebut rapture atau pengangkatan. Setelah itu bersama Tuhan dan kemudian Kristus berkuasa. Kalau berkuasa yang percaya dikasih 6 tahun, berarti 7 tahun. Kalau saya percaya yang 7 tahun. Karena dasar kainnya lebih banyak daripada yang dikasih 6 tahun. Jadi Tuhan berkuasa, maka di pertengahan kita perjanjian lama mengatakan di dalam pertengahan Antikris berkuasa, maka ada penuaian kedua. Siapa itu? Bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada hari ini menunggu Mesias dan akhirnya datang Mesias palsu. Setelah tahu mereka sadar, menyesal dan bersungguh-sungguh, akhirnya Tuhan datang mengangkat tidak semua. Nah itu namanya tumpayan kedua. Poin pertama, ya kita ini diangkat pertama ini. Sehingga bahasa Israel kan hukumnya hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat itu sampai mendoakan tatapan itu. Masa orang itu kan dasarnya hukum Taurat. Dan apa yang dilakukan itu dasarnya adalah
Siap pemerintah? Gimana kalau leadership kita selama ini? Mungkin kita jadi Pak Cari, mungkin kita jadi Pak Bupati. Kalau sempat kalau seperti itu, pemerintahan 10 tahun tapi kan di bumi belum langit baru, bumi baru belum. Dasarnya ya Lukas 19 di mana Tuhan mengatakan itu Mina. Ada yang dapat 5 kota dan 10 kota. Itu artinya itu adalah kalau orang betul-betul dalam kehidupan mengembangkan firman Tuhan, leadership juga dibangun, manajemen hidup dibangun, sehingga akhirnya saat Tuhan memerintah 1000 tahun di bumi, kita menjadi wakil Tuhan memerintah di bumi pada saat 1000 tahun itu. Ya, nah, kita kemudian ada pohon kehidupan di dalam waktu tulis. Itu bagi siapa? Bukan kita untuk kemuliaan. Mereka yang kita layani. Masih banyak, masih miliaran. Kalau kita wahyu itu sepertiga ada bumi hancur dan sepertiga manusia musnah, penyakit ini dan seterusnya. Hanya sepertiga. Yang memerintah siapa? Kan pemerintahan tunggal Tuhan. Kita ini ikut. Itu sebabnya kita selama hidupnya harus membangun kehidupan rohani dengan baik dan benar. Pada waktu itu kita ikut memerintah. Setelah pemerintahan 1000 tahun selesai, maka iblis yang ditarang di jurang waktu itu dibuka untuk menghasut yang dua ketika itu memerintah. Dan maka terjadi yang disebut perang Gog-Magog. Setelah itu langit dan bumi dihancurkan, muncullah langit baru dan tunggal atau surga. Jadi pemahaman ini harus kita pahami supaya kita masih hidup itu betul-betul harus membangun kehidupan rohani dengan baik dan benar, sehingga kita betul menggunakan pakaian benar label putih, jika kita masih hidup dianggap keren. Jadi kalau dikatakan kita menjalankan agak sering miliar berbahaya, tidak mengalami penderitaan, kehidupan rohani dia sudah bahagia. Orang bahagia masuk di nangis ini nangis diri sendiri. Nah, itu sebabnya diri sendiri ini harus membangun rohani yang sehat supaya mengerti, karena Bapak dunia itu kan sementara, tapi Bapak surga itu kekal selama. Kalau hubungan dengan Tuhan dengan baik dan benar, maka saya percaya ketika hari baik kita sudah tiba, kita sudah amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, terima kasih selama proses ketika anakmu dipanggil bertolong royong, bermanggung, memimpin, beri kekuatan kesehatan, pengertian kebenaran, berikan pula perjalanan dari bertolong royong ke Dono Praroyong, bermanggung menuju ke tempat ini, sehingga kami semua boleh tiba di tempat ini. Kalau sebentar jenazah anakmu yang pernah kau percayakan kepada kami selama 38 tahun akan dikremasi, biar dari utama kembali kepada utama. Rohnya sudah kau terima pada hari Rabu malam yang lalu. Berikan kekuatan kepada menantu cucu kami supaya mereka tidak mengandalkan Bapak duniawi, tetapi mengandalkan Bapak surgawi yang lebih mengerti, lebih peduli daripada Bapak dunia. Semua hanya tolong yang sudah ikut menyatakan simpati perhatian sampai mengirim ke tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tolong mereka, bunuhlah persoalan iman yang tidak ada habis-habis. Ketika mereka mendengarkan Tuhan yang memberikan hikmah solusi atas masalah persoalannya. Sementara prosesi ibadah pemakaman kremasi anakmu ini selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai perjalanan mereka, tibakan di tempat masing-masing di dalam kota, luar kota dengan selamat. Tuhan saudara diserahkan